Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usallimu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahlil wafa amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita ketemu lagi di podcast kita yang luar biasa, ada di podcast Abah dan Uma. Masya Allah. Tentunya dengan saya hostnya yang luar biasa sore hari ini, ada Uma Ida, juga ada narasumber kita yang spesial. Masya Allah, lama ya nggak ketemu ya. Iya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uma. Aduh, gimana kabarnya Abah? Lama Alhamdulillah, ya, sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya biasalah ya, bawaan daripada tanah suci. dari tanah suci, bawaannya itu mesti kok ada batuknya, ada pileknya, Ada gitu ya. pileknya, Disyukuri aja, gitu semoga semua tidak menular kepada siapapun dan segera sembuh ya. Amin. Gitu ya, barangkali ada tips untuk mencegahnya. Ya, dari tanah suci kenapa kok mesti ada flu-flunya dikit. Gitu. Barangkali ada tips mau. Ini banyak yang ngulas tentang tip Umaya. Vaksin ya. Vaksin ya, sudah vaksin. Di sana lagi vaksinnya. Vaksinnya waktu itu kan ada vaksin musiman ya di Medina itu apa vaksin musiman ya. Ini untuk mencegah influenza dan segala macam. Pokoknya untuk semua virus musiman itu akan terhalang infonya begitu. Tapi Allah juga berkehendak lain. Tetap ada pileknya, ada batuknya, tapi nggak terlalu. Alhamdulillah kok yang penting bisa melakukan aktivitas gitu ya. Iya, karena setiap hari memang banyak sekali aktivitas Abah ya. Dari pagi tadi Masya Allah, hari Rabu ini ya. Nah, jadi mulai dari tanah suci itu langsung aktivitas kita. Banyak aktivitas ya, mudah-mudahan semua bermanfaat ya Uma ya. Iya, kemarin luar kota beberapa kali. Iya, beberapa hari luar kota. Iya. Semoga sehat. Ada tema spesial hari ini. Oke. Oh iya, kita sapa dulu yang ada di TikTok juga. Ya, ada di medsos kami semuanya ya. Ada di Instagram juga. Terima kasih sudah gabung sampai itu ada yang sudah gabung. Pokoknya semua selamat bergabung, selamat mengikuti acara sore hari ini ya. Podcast yang luar biasa. Ada tema spesial langsung ya temanya ya. Ini temanya ini di bulan ini lagi ngehit ini ya. Betul sekali. Lagi ngehit, lagi ada peristiwa besar dulunya di bulan ini ya. Bulan Rajab ya. Bulan Rajab. Iya, betul sekali. Gitu. Apa temanya? Nah, makna dan hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Gitu ya. Peristiwa besar ini Abah ya. Peristiwa apa ya ini ya? Perintah sholat. Nah itu yang poinnya yang bisa kita ambil, perintah sholat langsung dari Allah, tidak pakai perantara dari malaikat Jibril, tidak pakai ya, langsung Nabi Muhammad, Nabi kita Rasulullah langsung naik ke atas gitu, menerima perintah sholat. Salah satunya begitu ya. Nanti ada banyak yang dibahas di sini ya, makna dan hikmah Isra Mi'raj gitu. Oke Abah, lanjut Abah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk seluruh sahabat Safrizal, para viewer daripada podcast Abah dan Uma kali ini ya. Maaf ya, mungkin lebih dari hampir 20 hari ya. Hampir 20 hari kami tidak berbicara kembali. Nah, karena memang ya tuntutan profesi ya. Tuntutan profesi ya. Oke, jadi kami kapan hari itu datang landing di Juanda T1 itu hari Jumat ya. Hari Jumat jam 19 lebih 010 ya. Harusnya 01 karena memang ada cuaca yang kurang baik, akhirnya pilot memutuskan untuk berputar dulu ke Selat Madura. Infonya begitu. Putar dulu ya. Putar dulu ya, mengayang-ayang dulu di Selat Madura, terus akhirnya lebih dari 9 menit kita berada di angkasa, terus turun ya. Terus turun ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan selamat ya. Dan alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali ya di podcast Abah dan Uma, dan ada satu tema yang sangat menarik ya, yang menjadi hits di bulan ini ya. Bulan Rajab. Syahrul Rajab, yaitu Syahrul Haram ya. Yaitu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada beberapa peristiwa penting. Salah satunya yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Subhanalladzi sakhkhar lana
Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini bukan tidak terjadi atau diragukan ya. Karena memang kalau kita memang cinta dan juga percaya dengan yang namanya Al-Qur'an, tentunya kita juga harus mengimani yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Iya, betul, karena itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ada Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan ya hambanya di perjalanan malam. Ya, hambanya siapa? Ya Nabi Muhammad SAW, sang penerima wahyu, sang penerima mukjizat Al-Qur'an. Dari mana? Dari ini perjalanan dari Masjidil Haram. Ya. Jadi dari masjid ke masjid dari bukan hotel ke hotel ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram menuju ke Masjid Aqsa. Nah, barakna haulahu linuriyahu, dengan keberkahan ya. Dengan banyak sekali petunjuk ya, min ayatina. Min ayat ini kan ada beberapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di mana memang sulit untuk dipercaya umat. Masa sih Allah, masa sih Nabi Muhammad ya, masa sih terjadi yang namanya perjalanan cuma semalam sudah bisa menembus ke Sidratil Muntaha. Nah, kita tahu ya, jarak antara matahari dan bumi itu kalau kita kemarin dengar dari BMKG itu sekitar 960 juta kilometer. 160 juta. Nah, kalau hari ini infonya matahari itu menjauhi matahari lebih dari 2 kali lipatnya. Biasanya edarnya itu 960 ya. Sekarang jadi 1.500. Bukan jadi 1.000, jadi 150 juta. 150. Jadi lebih jauh. Makanya hari ini itu udaranya redup, udaranya itu lebih dingin gitu. Ngerasa nggak ya? Nah, jarak seperti itu ditempuhnya berapa lama? Lama banget umat. Tapi karena memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hanya waktu semalam. Kan cerita itu kan pada waktu itu kan gini ya. Jadi untuk peristiwa Isra Mi'raj ini, kenapa kok ada Isra Mi'raj sih gitu ya? Ada beberapa makna di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini yang kita pada waktu itu Umayyah, Rasulullah itu mengalami yang namanya Amul Husni. Amul Husni itu apa? Tahun di mana Rasulullah itu sangat sedih sekali umat. Ini kan 10 tahun setelah kenabian. Jadi ini tahun ke-10 pada saat Rasulullah itu diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, beliau itu kehilangan istri tercinta beliau yang pertama, yaitu Siti Khadijah. Ya betul, meninggal sedih Pak. Sebagai ummul mukminin ya. Beliau itu kehilangan istri yang paling dicintainya, dan bahkan Allah itu memberikan salam umat kepada Siti Khadijah, dan malaikat pun memberikan salam kepada Siti Khadijah umat. Untuk apa? Untuk dibuatkan tempat tinggal di surga. Karena apa? Rasulullah itu dari beberapa istrinya, ada 11 istri Rasulullah ya, yang pernah dinikahi oleh Rasulullah. Ini yang paling dicintai, yang paling mendukung dakwah Nabi, dan paling benar-benar melindungi Nabi ya Siti Khadijah radhiyallahu anha ini umat. Luar biasa sekali lah, beliau itu meninggal dunia umat. Baru 10 tahun Rasulullah itu diangkat sebagai Rasul. Beliau yang menemani Rasulullah ya umat ya. Nah, terus akhirnya apa? Khadijah ini dipanggil oleh Allah menuju keharibaannya. Nah, Khadijah meninggal, ada lagi yang meninggal lagi, orang yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu Abu Thalib, pamannya, yang selalu mendukung dakwah Nabi, yang selalu melindungi Nabi daripada yang namanya musuh kafir Quraisy dan segala macamnya. Karena Abu Thalib ini seorang paman yang mempunyai kekuasaan yang penuh juga umat di pemerintahan Arab itu ya, atau khususnya di Mekah ya, di kaum Quraisy itu mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau memang ada Abu Thalib, Rasulullah itu nggak dimusuhi gitu lah. Rasulullah
menjadi sangat terlindungi. Nah, beliau itu sedih sekali walaupun ya Umayyah, walaupun Rasulullah itu juga tidak bisa mengislamkan ya. Bahkan banyak referensi memang Abu Thalib itu sampai dengan meninggal dunia beliau itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun memeluk agama Islam. Karena Allah pun juga sudah memberikan yang namanya kekuasaannya bahwa engkau pun ya Rasulullah tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada siapapun, karena hidayah ini aku yang akan memberikan kepada orang-orang yang aku kehendaki, kata Allah seperti itu. Padahal paman Nabi Umayyah yang tahu bahwa Nabi itu juga sangat benar, orang yang sangat soleh, orang yang sangat bagus, tetapi Allah juga tidak berkehendak memberikan hidayah, ya enggak gitu loh Umar. Nah itu peristiwa Isra Mi'raj itu dilatar belakangi karena memang Allah itu pengen menghibur kekasihnya yang bernama Nabi Muhammad SAW ini untuk diangkat untuk bertemu dengannya. Tetapi bertemu dengan Nabi Muhammad itu kenapa kok di Sidratul Muntaha? Bukan berarti kok memang Allah itu tempatnya kok di Sidratul Muntaha gitu. Allah butuh tempat, enggak Umayyah. Jadi memang terserah Allah mau manggil Nabi Muhammad di mana, mau ketemu di mana. Allah nggak butuh tempat, Allah juga tidak butuh yang namanya waktu. Tapi Allah juga sering bersumpah demi waktu. Artinya apa? Allah itu berdiri sendiri, mukhalafatul khawatis, tidak pernah Umayyah membutuhkan siapapun, membutuhkan apapun. Itu yang perlu dicatat. Karena memang banyak pertanyaan, loh Ustaz, berarti Allah itu berada di Sidratul Muntaha, lah berarti butuh tempat? Enggak, Allah nggak butuh tempat. Cuman memang pada waktu itu memang banyak kaul yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu setelah naik dari Masjidil Aqsa, Yerusalem Umayyah, Baitul Maqdis ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Rasulullah itu naik lagi gitu loh Umayyah. Nah ini malaikat Jibril gak kuat, makanya wahyu yang bernama perintah sholat 5 waktu itu bukan disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, tetapi langsung disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu betapa pentingnya memang sholat itu ya. Sholat adalah tiang agama. Nanti dihisab pertama kali waktu kita semuanya berada di alam kubur atau meninggal. Yang ditanyain pertama memang sholat dulu. Betul. Memang sholat ini kan perintah ya, perintah. Jadi kalau memang kita memang dikatakan sebagai hamba Allah yang notabene bertakwa, ya kita harus melaksanakan ibadah sholat. Salah satunya ya perintahnya dijalankan dan menjauhi larangan, termasuk sholat 5 waktu ini. Karena sholat 5 waktu ini akan menjadi amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sholat itu kan memang adalah ini Umayyah, perintah di mana membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya. Kalau puasa Ramadan ataupun puasa itu sebelum-sebelumnya sudah ada Nabi yang diperintah untuk berpuasa. Kan ada yang Umayyah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum engkau itu sudah ada perintah. Tapi kalau sholat ini memang khusus untuk kita semuanya, yaitu umat Nabi Muhammad. Dan setidaknya peristiwa Isra Mi'raj ini itu ada 3 makna yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ya kita harus meningkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gak iman? Seseorang itu sulit loh yang mempercayai yang namanya peristiwa Isra Mi'raj ini. Bahkan pada saat Rasulullah itu cerita kepada para sahabatnya, sahabat-sahabatnya itu juga ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Memang sulit diterima oleh akal. Mosok sinai apa buruk katanya. Iya betul. Nah, cuma waktu semalam bisa menembus langit ke-7 bahkan ke Sidratul Muntaha, ini impossible. Bahkan orang yang nggak beriman pun mengatakan bahwa Rasulullah itu sudah gila, Rasulullah itu sekarang sudah nggak waras segala macam. Nah, tetapi Allah itu kan mempunyai zat yang sangat luar biasa, ya kun fayakun. Jadi kalau Allah memang berkata iya, ya semuanya menjadi iya. Gitu ya. Terus ada ayatnya juga di Al-Quran. Bagaimana ya, kun fayakun kan gitu ya Umayyah. Nah, selanjutnya makna yang bisa kita ambil ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah menguatkan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah.
Nah, dalam berdakwah, kenapa? Karena memang Allah itu Rasulullah sudah diberikan cas ya, sebagai sumber energi yang luar biasa. Di mana ya Umayyah, Rasulullah itu di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di langit keberapa ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa, dan ketemu dengan ataupun ditunjukkan oleh malaikat Jibril atas ridho Allah ya. Peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa itu. Kenapa wanita itu kok sampai rambutnya dijambak sebegitunya, disiksa sebegitunya? Karena apa? Oh, mereka itu yang suka membuka aurat Rasulullah gitu kan. Jadi maknanya itu banyak sekali. Sampai wirawiri Rasulullah ini kepada Nabi Musa itu bercerita, Hai Nabi Muhammad, engkau ngapain kok wirawiri? Saya itu bingung. Ini Allah memberikan perintah yang namanya sholat, banyak waktunya itu 50 waktu. Sampai Nabi Musa memberikan yang namanya masukan, jangan, umatmu itu umurnya itu pendek-pendek, terus ukurannya pun juga kecil-kecil, maka mintalah kepada Allah untuk memperingan perintah itu. Nah, itu peristiwa yang terjadi umat. Ya, terus mereka semuanya para nabi itu memberikan salam sejahtera kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini kan yang paling junior ya, yang paling junior, yang paling akhir. Tetapi semuanya itu memberikan yang namanya penghormatan kepada baginda. Karena apa? Ada Nur Muhammad sebelum Allah itu menciptakan beberapa nabi dan rasul setelah Allah menciptakan Nur Muhammad ini. Artinya Nur Muhammad ini sudah diplanning oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, Umar. Iya, nabi terakhir. Nabi terakhir. Nabi kita ya. Gitu. Ada lagi yang ketiga apa? Yang ketiga ini yaitu menetapkan sholat 5 waktu sebagai perintah untuk Nabi Muhammad beserta seluruh kaumnya. Seluruh umatnya. Seluruh umatnya. Kenapa sholat ini menjadi perintah yang sangat penting? Biasanya kan kalau ada perintah apapun, Jibril datang kepada Rasulullah, ya kan? Melalui malaikat aja kan? Melalui malaikat. Tetapi ini langsung Allah pengen ketemu sama Rasulullah ya? Karena memang sholat itu adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa, Umar. Bisa dipakai kita untuk melunasi hutang, bisa pakai sholat. Untuk menyelesaikan ketika cinta itu lelah, itu juga bisa sholat, ya kan? Kita bermunajat meminta sama Allah. Ketika usaha kita itu mulai tidak kondusif, redup, ya kita bisa sholat. Ketika kita dibenci oleh orang, kita bisa sholat. Dan ketika kita itu bahagia pun itu kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Nah, sholat ini merupakan tiang agama. As-sholatu as-sholatu imaduddin ya. Faman aqomaha faqad aqomaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya apa? Apabila kalian itu kok melaksanakan ibadah sholat, maka ataupun berarti kalian semuanya telah ikut mengokohkan yang namanya agama. Tetapi apabila kita semuanya kok meninggalkan sholat, nah meninggalkan sholat berarti kita juga ikut merobohkan tiang agama. Nah, agama Islam itu dibangun, rukun Islam itu kan ada 5 ya Pertama syahadat ya, terus sholat, zakat, puasa, haji. Nah, sholat ini mempunyai porsi dan juga peranan yang sangat penting ketika kita itu ingin menyempurnakan Islam kita. Menyempurnakan Islam kita, salah satu ibadah terkuatnya adalah sholat 5 waktu. Nah, itu kan maknanya banyak sekali Kita kalau nggak sholat subuh, hilang keberkahan kita, hilang pagi kita itu hilang keberkahannya. Iya, mau mengawali hari tanpa kita subuh. Berdoa sama Allah, tanpa kita berserah diri sama Allah. Aduh, nggak mungkin ya. Terus kita tidak melaksanakan tidak melaksanakan sholat duhur, siang kita keberkahannya juga hilang. Tidak melaksanakan sholat asar, sore kita hilang. Tidak melaksanakan sholat maghrib, senja kita juga hilang keberkahannya.
dan tidak melaksanakan sholat isya, malam kita yang akan kita tutup dengan doa tidur itu juga akan hilang. Nah, apalagi kita tidak melaksanakan ibadah sholat, maka keberkahan yang ada di muka bumi ini yang diturunkan oleh Allah untuk kita semuanya akan hilang dan sirna dalam kehidupan kita. Nah, kalau ditanya berapa sih kekayaan kita, berapa sih apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita sehingga kita kok mampu dan juga mau dengan mudahnya menghilangkan ataupun meninggalkan sholat. Karena memang meninggalkan sholat itu merupakan hal yang sangat mudah loh umat. Tiba-tiba orang nggak sholat gitu ya. Ada acara tuh, seminar di hotel, sudah dandan rapi. Ya, betul sekali. Malas banget nih. Tiba-tiba ada kondangan ya. Ini dijak suaminya, ayo bu, ini udah waktunya asar, ini sebentar sholat dulu. Aduh, nanggung ya gitu ya. Nanti duhur juga begitu, nanggung ya. Nah, apalagi notabene non sewu ini para ibu-ibu yang notabene itu mempunyai paras yang luar biasa ya. Outfit yang oke, jilbabnya menarik, pakai dibulut-bulut ke leher segala macam, atau bekerja sebagai seorang yang notabene itu bekerja kosmetik gitu Umaya. Nah, ini juga menjadi yang namanya tantangan yang sangat luar biasa sekali ya. Harus sholat pokoknya ya. Kenapa harus sholat? Sholat itu kan memang sarana kita untuk kita itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah, Masya Allah ya. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ya kan, kita berkali-kali kita menyapa Allah. Jadi kalau kita memahami surat Masya Allah, kita akan bisa menjadi khusyuk ya, atau mendekati khusyuk. Pertama ya Umay, kita sudah niat ya, non sewu, niat barengi dengan tindakan takbiratul ihram, kita berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bilang usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala pada saat subuh misalkan ya Umaya. Nah, ada yang ucapkan, ada yang dalam hati. Enggak apa-apa, yang penting apa? Pada saat takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, kita itu niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan menghadap Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh 2 rakaat menghadap ke kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, itu ada chemistry-nya yang dibangun ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya apa? Kita sudah menghadap kepada Allah, kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kiblat, di mana kiblat ini adalah Ka'bah al-Musyarrafah yang menjadi ikon ya, ikon di mana semua orang yang sholat itu harus menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah ya. Ka'bah Baitullah ini adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita janji kepada Allah, ya Allah aku sholat untukmu ya Allah gitu ya. Allahu Akbar, kita bilang Allah maha besar, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita menyebut bahwa Allah itu mempunyai puji-pujian yang banyak sekali Umaya. Atas siang dan malam Allah itu dipuji, karena kekuasaan Allah itu pagi, siang dan malam semuanya. Nah, terus ada lagi janji kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ya para sahabat juga nggak begitu pernah memperhatikan ya makna sholat Umaya. Nah, mulai saat ini mudah-mudahan kami juga menginspirasi. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa nusuki ibadahku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan, untuk Allah penguasa seluruh alam. Sudah janji. Kita tuh berikrar loh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam sholat itu kita berikrar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan hidup kita, menyerahkan ibadah kita, menyerahkan semua jiwa raga kita itu untuk Allah sang penguasa seluruh alam. Dan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, ya pokoknya semuanya Umaya itu semuanya gini. Dan aku berjanji ya Allah tidak termasuk orang-orang yang musyrik, tetapi aku ya Allah termasuk orang-orang yang muslim ya. Itu doa iftitah yang notabene sebagai sunnah ya Umaya, sebagai sunnah daripada dalam sholat, bukan sebagai rukun. Tapi memang itu penting
Penting sekali. Jadi kita harus tahu maknanya. Ya. Biar dalam sholat, masya Ya. Allah, segini ya maknanya ya saya sholat. Jadi seperti itu. Iya, Uma. Biar khusyuk. Betul sekali. Ya. Mulai niat, mulai kita itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, memulai membaca doa iftitah. Dan ini ada satu surat yang menjadi rukun daripada sholat, yaitu suratul Fatihah. Nah ini Fatihah ini Masya Allah dalam banget Uma ini Iya, maknanya kapan-kapan ya. kita bahas itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas satu persatu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim dan sebagainya. Ini mengajarkan kita untuk bersaksi kepada Allah bahwa Allah itu sangat luar biasa sekali, Uma. Ya, jadi makanya perintah sholat ini Allah nggak gimmick-gimmick, apa bahasa gimmick-gimmick itu, Maya? Sembarangan ya? Nggak sembarangan, nggak tembe-tembe. Kenapa nggak melalui malaikat Jibril? Nah, ternyata memang rahasia yang terkuat di dalam chemistry perintah sholat ini sangat luar biasa. Iya, memang sholat kita menghadap langsung sama menghadap Allah. langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita itu nggak tahu wujud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin nanti ya pada saat di akhirat nanti kita semoga ditemui oleh Allah dengan wujud yang sangat luar biasa. Nah, saat ini memang di dunia kita nggak tahu wujudnya Rasulullah seperti apa, tetapi Allah ya seperti bagaimana, cuman kita tahu ya, kita tahu bahwa Allah itu adalah Qorib. Ada ayat Uma ya di Al-Baqarah itu ya, kalau nggak salah di 185 kalau nggak salah, wa idza sa'alaka itu bagi Umayyah. Jadi fa inni qarib. Jadi kalau memang ada umatmu ya Rasulullah, umatmu yang tanya tentang aku, maka katakan bahwa fa inni ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Artinya itu aku sangat dekat. Bahkan ada pendapat ulama qaul ya Umayyah bahwa Allah itu lebih dekat dengan urat nadi kita, Masya Allah. Berarti Allah itu selalu berada di kita. Makanya jangan pernah ya melakukan hal-hal yang notabene dicela oleh Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 24 jam 24 hours ya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan yang berbuat kejahatan ya, seperti memakan yang bukan haknya. Jadi seperti alam bisawab semuanya itu ya. Berarti nggak beriman dong ya. Kalau orang beriman kepada Allah, tentunya dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang notabene dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan ada sumpahnya tuh di atas Al-Quran sudah. Ya. Di sana ya. Jadi gitu. Ya kita sendiri harus memperbaiki diri ya dengan sholat ini. Memang sholat itu kan diharapkan tanha al-fahsya'i wal munkar Umayyah. Jadi bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Itu makna salah satunya peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perintah sholat kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa dasarnya begitu ya. Next time kita bahas lagi ya mengenai sholat ini ya. Satu persatu. Karena keterbatasan waktu. Betul. Kita harus jemput. Ada tugas lain juga nanti ya. Jadi sahabat semuanya bisa ya konsultasi, bisa saling sharing atau memberi masukan juga boleh. Ustaz ABC silakan, kami terbuka. Ataupun memberikan yang namanya saran ya. Ini Ustaz temanya ABC, silakan ya. Hari ini murni temanya dari kita. Ya. Karena memang besok itu, besok ini kan sudah, ini saat ini tanggal 25 ya. 25 betul. 25 Rojab. Besok 26. Jadi besok ini insya Allah ada banyak peringatan ya, peringatan malam Isra Mi'raj ya. Dan kami juga sudah mendapatkan banyak undangan. Besok ada 2 tempat. Mohon doa restunya ya. Semoga bisa menginspirasi, memberikan yang namanya referensi dan juga edukasi yang bagus ya. Semoga bermanfaat. Ya. Semoga bisa menambah hasanah ilmu juga. Begitu ya. Terima kasih semuanya yang ada di TikTok. Masya Allah yang sudah nge-like tadi banyak saya lihat. Terima kasih banyak. Ini ada Safira Tuban ya. Waduh. Semoga jamaahnya tambah banyak ya. Safira Tuban bisa berkolaborasi lagi ya. Salam untuk jamaah-jamaah yang pernah Abah bawa ya. Tuban. Tuban luar biasa. Ini
saya lihat progresnya naik terus, Ma. Pertama kita mampir. Salam tuh ya Bang, untuk ownernya ya. Iya, luar biasa gitu Iya. ya.